Setelah menerima kiriman video makam Widuri, suasana hati Aditya benar-benar tidak menentu. Rasa sesak menghantam dadanya karena kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa sosok yang dulu pernah mengisi bagian penting dalam hidupnya sudah tiada. Sekalipun ia tidak berada langsung di makam, bayangan batu nisan dan tanah merah yang terlihat dalam video itu terus menari di kepalanya seolah menegaskan bahwa penyesalan datang terlambat. Ia menyesal tidak pernah punya kesempatan terakhir untuk sekadar menatap Widuri, meminta maaf, atau sekadar mengucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian dari hidupnya di masa lalu. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada sebuah pertanyaan besar yang kini membebani pikirannya. Siapa anak yang pernah disebut-sebut sebagai darah daging Widuri? Aditya mulai menyadari bahwa anak itu mungkin menjadi satu-satunya warisan nyata yang ditinggalkan Widuri. Sejak saat itu, fokusnya berubah, bukan lagi pada kesedihan kehilangan Widuri, melainkan pada pencarian jejak anak tersebut. Aditya mulai membuka kembali benang merah masa lalunya. Ia menghubungi beberapa kenalan lama, berusaha mengingat siapa saja yang dekat dengan Widuri saat mereka masih tinggal di kampung pesisir dulu. Pikirannya terus menuntun ke arah kemungkinan bahwa anak Widuri kini sudah beranjak dewasa, mungkin sedang berjuang menjalani hidupnya sendiri, bahkan tanpa mengetahui siapa ayah kandungnya. Langkah ini membuat Aditya semakin gelisah. Ia tahu rahasia besar sedang menunggu untuk terbongkar. Terlebih, tanpa ia sadari, anak itu ternyata sudah berada sangat dekat dengan kehidupannya sekarang. Keinginan untuk menemukan kebenaran membuat Aditya tidak lagi peduli dengan hambatan, meskipun Rianti bisa saja berusaha keras menutupinya. Pencarian ini bukan sekadar perjalanan pribadi, tetapi juga potensi titik balik besar dalam kisah keluarga mereka. Sebab jika anak itu benar-benar terungkap, maka seluruh fondasi yang selama ini mereka pertahankan bisa goyah, membawa drama ke babak yang lebih menyayat hati. Aditya yang kini dihantui rasa penasaran tidak bisa tinggal diam. Setelah menerima video makam Widuri, ia menghabiskan banyak malam tanpa tidur, termenung di ruang kerjanya sambil menatap foto-foto lama masa mudanya yang masih tersimpan rapi di laci. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Jika Widuri benar-benar sudah tiada, di mana anaknya sekarang? Untuk menjawab kegelisahan itu, Aditya mulai menghubungi orang-orang lama yang mungkin masih mengenal Widuri. Ia bahkan menyuruh orang kepercayaannya untuk turun langsung ke kampung nelayan, mencari tahu siapa saja tetangga yang dulu dekat dengannya. Informasi kecil yang sempat ia dengar bahwa Widuri memiliki seorang anak perempuan kini menjadi fokus utama pencariannya. Di sisi lain, langkah Aditya ternyata tidak luput dari perhatian Rianti. Ia merasa terancam bila Aditya benar-benar menemukan anak Widuri, karena itu bisa membuka rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Rianti mulai gelisah dan menyusun rencana agar pencarian Aditya tidak mengarah pada kenyataan bahwa Mutiara, gadis yang kini tinggal dan bekerja di rumah mereka, sebenarnya adalah anak kandung Widuri dan sekaligus darah daging Aditya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Aditya, Mutiara justru semakin sering mendengar percakapan samar antara Aditya dan Rianti. Dari setiap potongan kalimat yang ia dengar, hatinya diliputi rasa penasaran dan bingung karena nama Widuri ibu angkatnya selalu disebut dengan nada penuh emosi. Kebingungan ini semakin tajam ketika ia mendengar Rianti secara lantang mengatakan bahwa Widuri sudah meninggal. Aditya sendiri akhirnya mendapat informasi awal dari salah satu tetangga lama Widuri yang berhasil ditemui orang suruhannya. Orang itu menyebutkan bahwa Widuri memang memiliki seorang anak perempuan yang sudah ia rawat sejak kecil.
Meski belum disebutkan jelas siapa nama anak itu, Aditya langsung merasakan getaran kuat dalam hatinya. Ia seakan yakin bahwa anak itu masih hidup dan mungkin sedang tidak jauh darinya. Perasaan kangen pada Widuri kini berubah menjadi tekad yang membara. Menemukan anaknya, apapun risikonya. Namun, jalan menuju kebenaran tidak akan mudah karena Rianti pasti akan melakukan segala cara untuk menutupinya. Sementara Aditya sibuk dengan pencariannya, kisah di sisi lain juga makin berwarna dengan dinamika antara Mutiara, Kenzo, dan Sandra. Kenzo yang mulai merasa nyaman berada dekat dengan Mutiara berinisiatif untuk membuat suasana lebih sederhana dan hangat. Ia tidak memilih restoran mewah, melainkan berniat mengajak Mutiara makan di warung pecel lele langganannya, tempat yang menurutnya bisa memberikan rasa kebersamaan yang lebih tulus. Namun, niat sederhana Kenzo itu rupanya tidak berjalan mulus. Sandra yang sejak awal merasa posisi Mutiara adalah ancaman bagi kedekatannya dengan Kenzo, berusaha keras menggagalkan rencana tersebut. Dengan sikap manipulatifnya, Sandra mendekati Mutiara lebih dulu. Jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kerinduan, penyesalan, dan rasa bersalah pecah dalam satu momen hening di hadapan pusara tersebut. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tetangga lama Widuri yang juga pernah ditemui Rianti sebelumnya datang menghampiri. Dari mulut tetangga inilah Aditya mendapat potongan informasi yang mengejutkan. Disebutkan bahwa Widuri tidak hidup sendirian hingga akhir hayatnya. Ia membesarkan seorang anak perempuan yang sangat ia sayangi dan rawat sejak kecil, seorang gadis bernama Mutiara. Nama itu membuat Aditya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin nama itu muncul di sini, di tempat yang penuh dengan kenangan masa lalunya? Pertanyaan demi pertanyaan langsung memenuhi pikirannya. Apakah Mutiara yang dimaksud adalah gadis yang kini bekerja di rumahnya? Apakah ini kebetulan semata atau sebenarnya ada hubungan yang jauh lebih dalam? Adegan di makam Widuri ini menjadi titik penting duka atas kehilangan seseorang dari masa lalu.